Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi bi ni'matihi tatimmu shalihat tatahaqqaqul hasanat. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim min khifatihi wa min nafsihi wa min hamzihi wa min ghadabihi wa min syarri ibadihi. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Tuan-tuan, puan-puan, Bapak Ibu, para penonton yang berbahagia, berjumpa lagi kita pada hari ini membincangkan tentang kuliah seterusnya. Hari ini kita akan angkat tentang masalah hubungan di antara manusia dengan jin. Ya. Dalam surah Ar-Rahman ayat 15 Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khalaqal jan mim marijim min nar. Wa khalaqal jan mim marijim min nar. Allah SWT menjadikan jin daripada nyala api yang bernyala-nyala. Kata Ibnu Abbas, kata Ikrimah dan sahabat-sahabat Nabi yang lain dalam tafsir Ibnu Katsir, jin satu makhluk yang Allah jadikan di samping manusia daripada api yang bernyala-nyala, ya, api yang berwarna biru kata ulama. Para penonton sekalian, makhluk ini ada di sekitar kita. Kita tidak bisa menafikan, tidak bisa menidakkan. Yang menjadi masalah adalah apabila makhluk ini telah mengganggu dalam hidup kita sehari-hari. Bila dia mengganggu, ini akan merusak kita punya kehidupan dan akan menjejaskan, menghambat kita punya kemajuan. Sebab itulah kita mesti sama-sama belajar bagaimana supaya kita dapat menghindarkan diri daripada gangguan yang datang daripada makhluk halus tersebut. Para penonton sekalian, di mana kita berada, di situ ada bangsa mereka. Dalam satu buku disebutkan mereka ini berkerumun, berkelompok, berpuak-puak, bergerombolan di dekat tanah kubur. Kadang mereka berkumpul di tepi-tepi pantai, di tempat-tempat kolam, tasik, orang yang mancing ikan, berkumpul di tempat-tempat pasar, berkumpul di kawasan-kawasan tanah kubu, berkumpul di tempat-tempat yang kotor, pembuangan sampah. Nah, jadi ada setengah-setengah orang yang datang ke situ, ya, tidak membaca doa, minta perlindungan kepada Allah SWT, maka telah diganggu. Ini yang bila pulang daripada hutan, daripada bukit-bukit, napak tilas, berjalan sana kemari, melancong makan angin, pergi ke pantai, tempat-tempat hiburan, wisata, pergunungan, ya, jelajah desa, kota, kampung, balik-balik dia bawa benda-benda begitu. Jadi bila ini berlaku, dia telah mengganggu seluruh hidup kita, masuk dalam tubuh kita manusia. Nah, ini yang kita mesti belajar bagaimana caranya menghadapi benda-benda yang seperti ini. Para penonton sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makhluk jin ini adalah benda yang gaib yang tidak nampak. Dan semua orang boleh merasakan benda itu ada dalam kawasan persekitaran dia. Kadang-kadang ada orang yang iri hati kepada kita dalam bisnis, ya, berkedai, berdagang, berniaga, maka kena maju ekonomi kita, makmur perniagaan kita, maka dihantarlah benda-benda begitu kepada kita untuk merusak bisnis kita. Ya. Jadi dengan demikian, bila kita tidak ada apa-apa amalan, tidak ada persiapan untuk menghadapinya, akibatnya ada yang jadi bankrupt, bankrupt.
Jin yang begini, setan yang macam ini yang mengganggu ekonomi kita namanya Zak Nabur. Zak Nabur yang telah merusak ekonomi orang Islam. Sehingga karena ini kita jadi bergaduh sesama sendiri. Gara-gara tanah jadi berbunuh-bunuhan. Gara-gara cari pelanggan jadi bertengkar, berpisah, bergaduh, bertengkar. Nah, kalau kita ada amalan yang kita dapat daripada Nabi SAW, kita belajar agama, kita akan mudah untuk menghadapinya. Para penonton sekalian, sebelum kita berbicara lebih jauh lagi, kita mesti melihat siapa dia, makhluk jin ini, ya, dan bagaimana gerak-gerak kerja dia. Makhluk ini adalah di antara hamba Allah SWT. Malah Allah SWT pernah perintahkan Nabi Sulaiman alaihissalam untuk memerintahkan jin. Setan pernah bekerja dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Jin pernah bekerja dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Jin Ifrit. Ya. Jadi setinggi manapun makhluk jin ini tidak nampak. Karena namanya jantu yang tersembunyi dalam bahasa Arab. Tapi Allah Ta'ala jadikan manusia lebih tinggi lagi daripada bangsa-bangsa mereka. Kenapa Nabi Sulaiman boleh perintahkan jin dan setan? Sebab baginda Nabi ada keyakinan yang kuat. Ada pegangan kepada Allah SWT. Ada kehebatan iman yang mantap. Sehingga orang yang beriman itu tidak boleh diganggu oleh jin dan setan. Jadi kalau kita belajar bagaimana caranya, ya, kita tidak ada masalah dengan bangsa-bangsa mereka. Kadang-kadang kita naik pangkat di kantor, di pejabat. Ada orang iri hati. Dihantar penyakit. Macam-macam penyakit. Tulang belakang sakit. Slip disc. Bahu sakit. Tangan sakit. Kadang-kadang kanker. Cancer. Segala penyakit ini kata ulama, jikalau tidak ada pengobatannya, maka kembali kepada gangguan makhluk-makhluk halus tersebut. Sebab itulah bila kita pergi ke hutan, kita kena baca doa. Kita pergi melancong duduk dalam hotel, kena baca doa. Hotel itu tempat dia. Di mana rumah-rumah yang kosong itu rumah dia. Tengok sekarang orang membangun rumah di kota-kota besar. Berapa rumah yang kosong terbiar. Tidak ada pembeli. Sebab harga mahal. Ada orang yang beli rumah 2 tingkat. Kadang-kadang 1 tingkat yang di bawah yang dia gunakan untuk duduk. Untuk berdiam diri. Yang 2 tingkat atas itu kosong. Jadi kata Nabi di akhir zaman nanti. Banyak rumah-rumah setan dengan jin. Karena rumah-rumah itu terbiar. Nah, bila kita pergi ke rumah seseorang, ya, supaya kita tidak diganggu oleh orang tersebut, tak ada gangguan di situ. Apa kita baca? Inilah doa yang Nabi ajarkan setiap pagi selepas subuh. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. 3 kali Nabi suruh baca. Supaya tak diganggu oleh makhluk-makhluk halus. Jin dan setan. Satu lagi Nabi ajarkan. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' aw sami'il alim. Supaya tak diganggu dengan makhluk-makhluk jin yang berupa manusia. Yang jahat. Nabi tekankan perkara ini dalam hadis Nabi. Setiap pagi dengan petang, sore. Baca doa ini 3 kali. Tuan dan puan-puan. Makhluk ini namanya jin. Dalam bahasa Arab. Jin ini tempat sesuatu yang tersembunyi. Sebab itulah daripada jin ini diambil jadi pada kata-kata jannah. Jannah itu surga. Apa dia surga? Tempat yang tersembunyi. Yang kita tidak pernah masuk ke dalamnya. Allah sembunyikan seluruh nikmat dalam surga daripada pandangan mata manusia. Itu namanya jin. Jannah. Orang yang gila dipanggil majnun. Daripada jin juga. Kenapa orang gila tuh disebut majnun? Karena dia tersembunyi akalnya.
Akalnya dah lagi hilang akal pintarnya. Jadi tuan dan puan-puan, kita tengok siapa dia orang-orang yang selalu dicintai oleh jin ini. Kenapa jin ada bersama dengan dia, berdamping dengan dia? Jin ini sama dengan setan. Cuma setan ini adalah bangsa jin yang derhaka kepada Allah SWT. Daripada keturunan iblis. Lanatullah alaih. Anaknya jadi setan semua, keturunan-keturunannya. Ada jin ini yang beriman pada Allah SWT. Tapi di kalangan bangsa jin tuh, jin yang Islam tuh minoritas, tidak banyak. Yang banyak daripada bangsa jin itu adalah agama Yahudi, agama Kristen, agama komunis, ya, komunisme. Jadi sedikit di kalangan orang-orang Islam. Yang kita kena hadapi adalah jin bangsa setan yang mengganggu kita dengan Allah SWT, yang merusakkan hubungan manusia. Siapa dia? Orang-orang yang dicintai oleh jin. Satu, itu orang yang sombong. Orang yang belaga. Jangan kita pikir orang sombong itu orang yang berharta benda. Jangan kita rasa orang yang sombong itu orang yang memiliki pangkat kekuasaan. Termasuk orang sombong itu orang yang berilmu. Macam saya, kita semua yang berilmu agama. Yang doktor, profesor, ustadz, ulama, kiai. Dia bangga dengan ilmu dia. Memandang hina orang yang tidak berilmu agama. Ini kesombongan. Dia rasakan ilmunya lebih tinggi daripada orang lain. Dia boleh bantah, dia boleh komplain, dia boleh komentar, dia boleh salahkan orang semua. Saya yang betul. Nah saya soheh. Nah saya betul. Ini setan. Jin. Kita pikir orang yang terlibat jin itu orang yang kaya, yang sombong dengan kekayaan dia. Orang yang berpangkat, yang bangga dengan pangkat jabatan dia. Tidak. Yang berilmu agama juga ada yang sombong. Setan itu adalah Azazil daripada orang yang berilmu. Ketuanya para malaikat. Dia rasa dia lebih hebat, lebih ada pengalaman daripada Nabi Adam alaihissalam. Orang lama, old school. Sehingga tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Jadi kita pun sama. Kalau orang dengan ilmu ini kita rasa bongkak, sombong. Memandang hina orang yang bodoh. Kita kutuk, kita maki hamun, kita ejek orang yang mabuk minum arak. Yang jadi pelacur, yang tak sembahyang, yang tak mengaji agama, kita hina, kita ejek. Kita sama dengan setan, dengan jin. Mestinya kita berdoa untuk mereka. Anak-anak muda yang datang, yang tak pakai celana panjang, yang tak pakai selop panjang, yang tak pakai tutup aurat. Kita kata mereka ahli neraka jahanam, mesti kita berdoa untuk kebaikan mereka, untuk hidayah pada mereka. Man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi. Kalau kamu nampak kemungkaran, kemaksiatan, cegah dengan tangan kamu. Fa ilam yastati fa bilisanihi. Kalau kamu tak mampu mencegah dengan tangan, dengan lidah kamu bercakap yang baik-baik, saudara, Allah Ta'ala sayang kepada saudara. Mari kita sama-sama berubah diri kita menjadi muslim sejati. Supaya kita ahli surga. Tak mampu dengan lidah kata Nabi. Wa fi qalbihi, dengan hati. Bagaimana dengan hati kita merubah maksiat? Kita berdoa. Bukan kita mengutuk, mengejek dia, menghina dia. Memaki hamun pemerintah. Kita pikir kita ini yang sudah ahli agama, kita ahli surga. Ini yang pertama, sombong. Ini kawan setan. Semakin dia sombong, semakin setan dekat dengan dia. Dia tak tahu dia telah ditemani oleh setan. Sebab itulah ulama-ulama untuk membuang segala kesombongan itu. Apa dia mesti buat? Bantu istri di rumah masak. Sapu lantai. Kalau dia bagus lagi, sapu tandas masjid. Bersihkan tandas masjid. Bersihkan tanda surau. Nabi sendiri yang jahit kancing baju, butang baju. Nabi sendiri yang
buat di rumah, benda-benda kerja-kerja di rumah. Itu menghilangkan kesombongan. Kalau orang yang memiliki harta benda dia sombong, dia banggakan kereta, dia mobil dengan orang lain, ini kawan setan. Bagaimana kita tahu dia ini kawan setan? Makin jauh daripada perintah Allah SWT. Nak sholat berjemaah susah, sholat tahajud berat, sholat duha tak ada waktu, baca Quran tidak ada waktu, berzikir tidak ada waktu. Ini tanda setan telah masuk dalam diri kita bila kita tidak dekat kepada Allah SWT. Yang kedua, tamak dengan dunia. Rakus. Ini termasuk di antara orang-orang yang didekati oleh setan, dicintai oleh setan. Kenapa? Karena orang ini bila dia tamak dengan dunia, dia akan tinggalkan Tuhan. Tinggalkan Allah SWT. Bila dia tamak dengan dunia, dia ada jabatan, ada pangkat, jadi ketua, jadi kepala, jadi pengarah, jadi manajer. Supaya nggak jatuh, dia pakai bomoh, pakai dukun. Sehingga dia minta bantuan dengan dukun supaya jaga pangkat dia, jaga kekayaan dia, supaya tak bangkrut bisnisnya. Ini kan menduakan Tuhan. Ini kawan setan. Maka Nabi menggalakkan kita supaya jangan sampai cinta dengan dunia. Dalam surah disebutkan dalam Quran, Al-Hakumut Takasur. Kamu berlomba-lomba mengumpulkan harta benda. Hatta zurtumul maqabir, sehinggalah kamu masuk ke liang kubur. Kata ulama ini hatta, kalim hatta ini adalah memutuskan ketamakan, kerakusan manusia daripada dunia. Al-Hakumut Takasur, kamu sibuk siang malam mengumpulkan duit, mengumpulkan kekayaan, menjadikan anak-anak orang hebat, bangga dengan orang lain, anak-anak tak jadi hebat. Mengumpulkan rumah, mengumpulkan bitcoin, emas. Hatta sehinggalah kamu masuk ke dalam kubur. Sehingga orang ini bila dia makin tua makin sibuk dengan dunia. Saya pernah jumpa satu orang pakcik di Melaka. 86 tahun umurnya. Udah tak mati dah. Masih lagi telepon ke Pekanbaru Indonesia, bisnis masalah timah putih. Mestinya kita sudah umur 70 tahun, 63 tahun, kita mesti banyakkan masa untuk akhirat. Tidak ada batasan untuk orang yang tamak. Selagi dia berumur, selagi dia hidup, selagi dia tamak dengan dunia. Karena sudah sebati, sudah masuk dalam dirinya setan. Hatta sehinggalah kamu masuk ke liang kubur. Baru kamu tersadar, aku udah mati dah. Selagi kamu tak masuk pintu kubur, selagi itulah cari dunia, cari dunia, cari dunia. Setan telah masuk dalam diri kita. Jadi Nabi melarang kita untuk begitu. Sahabat Nabi dapat uang 30 dinar. Abu Zar Al-Ghifari. Maka dia suruh pembantu rumah dia, pembantu dia sedekahkan uang tersebut. Sedekahkan dan beli barang keperluan. Habis duit. Maka pembantunya simpan 7 dinar. Besoknya kata Khalid bin Walid, kenapa ada lagi uang? Kata pembantunya, untuk simpanan kita di masa hadapan. Kamu tahu tak? Kamu tahu enggak? Kekasihku Nabi SAW bersabda, jangan kamu suka menyimpan uang kecuali untuk keperluan. Yang kita simpan ini adalah untuk akhirat. Itulah bekalan di akhirat. Tengok jutawan Arab Saudi, Sulaiman Al-Razi yang ada bank, jutawan dalam dunia. Sebelum umur 70 tahun, sudah serahkan semua kekayaan dia kepada anak-anaknya, istrinya. Jadi seorang jutawan yang tidak ada duit, habis semua sudah diwariskan kepada orang lain. Begini orang yang beriman. Jadi kita hari ini, kita boleh simpan untuk keperluan. Nah, kalau kita simpan untuk keperluan masa depan, sampai kita simpan untuk 30 tahun, atau terpulang pada Tuhan tua dan bapak-bapak semua. Terpulang sama-sama. Jadi, yang ketiga adalah hati yang kotor. Hati yang kotor tempat setan suka.
Sebab itulah kita kena bersihkan hati daripada segala hasad dengki. Tengok kawan kita satu, rekan kerja kita, sama-sama dia naik pangkat lebih dulu daripada kita. Kita lambat naik pangkat, dia cepat. Kita sudah cemburu dengan dia. Kita bercinta dengan perempuan, tengok rupanya kawan kita yang kawin dengan dia, kita terlepas dengan perempuan tersebut. Timbul hasad dengki. Orang yang kita sukai tidak terima kita punya lamaran, kita pun pakailah bomoh dukun. Ini hasad dengki. Satu kelas duduk di sekolah sama-sama, kawan kita dapat markah A, kita tak dapat markah A, kita cemburu dengan dia. Ini mesti bersihkan hati daripada segala macam kekotoran. Karena orang yang dengki iri hati ini, setan masuk dalam diri kita, jin masuk. Sehingga dia timbul niat untuk mencelakakan, merusak kawan-kawan dia. Ini baru 3. Ya. Keempat, orang yang pemarah. Orang yang suka pemarah ini, setan masuk. Sehingga gara-gara dia marah dengan anaknya, dibalingnya pisau. Ada satu tempat di Indonesia namanya, dibalingnya pisau, masuk dekat ada mati anaknya. Gara-gara anak berebut masalah roti. Bila marah, barang yang ada dia baling, dia lemparkan pisau, kena anaknya, mati anaknya. Jadi wal kazimina bil ghaiz, kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Orang yang menahan kemarahan itulah orang yang muhsinin, orang yang buat baik. Bukan tidak boleh marah, kita boleh marah tapi kita menahan. Kalau anak tak sembahyang kita kena marahi. Anak tak mengaji kita kena marah. Marah itu bertempat pada agama. Tapi kita menahan, jangan terlalu ikut emosi. Sehingga jadi berlarutan kemarahan dia. Tuan, puan, bapak, ibu sekalian, para penonton. Sebab itulah kita, supaya kita terhindar daripada gangguan setan dan jin. Bacalah tasbih ini yang Nabi ajarkan selepas subuh dengan selepas maghrib. La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali dibaca selepas subuh. Jangan bergerak-gerak. Ini bila kita bergerak-gerak dalam zikir, tak dapat pahala dia. Ini mau dibaca selepas sholat subuh, selepas assalamualaikum, selepas sholat maghrib, jangan lagi berdiri, duduk dulu. Bila orang membaca ini 10 kali, pagi dengan petang, dia tidak akan diganggu oleh setan. Sampailah ke petang, ke sore. Dia baca doa ini setelah maghrib, setan tak ganggu dia sampailah kepada subuh. Waktu mau tidur Nabi bagi tahu doa. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Ini dibaca 3 kali sebelum tidur. Dengan ayat kursi 1 kali. Ini amalan yang boleh menghalang gangguan jin. Ya. Jadi bila kita baca doa ini, tasbih ini, kita baca ayat kursi, maka insya Allah kita akan dilindungi oleh gangguan-gangguan jin dan setan yang jahat-jahat. Saya rasa sampai demikian saja pada hari ini. Nanti kita akan sambung pada episode yang berikutnya. Ilal liqa ma'asalamah. Ma'asabaka min hasanah wa minallah. Wa ma'asabaka fa min nafsika. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.